Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakaraningrat. Salam, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sapaan Rohani kita pada saat ini mengambil tema menabur dengan kasih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, maha suci, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala sembah, sujud, puji dan syukur kami aturkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami, Tuhan beri waktu untuk merenungi kembali sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak merenungi sabda firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sucikan hati kami ya Tuhan, hingga kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, sapaan rohani ini kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga yang demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu ditanya apakah Bapak Ibu senang memberi, senang memberikan persembahan kepada Tuhan, senang memberi kepada orang lain, atau hanya senang menerima saja? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harus senang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita senang menabur benih kebaikan kepada siapapun. Tapi pertanyaannya, dengan motivasi apa? Dengan dasar apa Bapak Ibu Saudara berpersembahan? Ada suatu kisah di dalam 2 Raja-Raja 5. Diceritakan di sini di dalam 2 Raja-Raja 5, Panglima Naaman dari Aram yang pernah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kusta. Ia sembuh setelah mengikuti apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui perantara Nabi Elisa, yaitu dengan membasuh dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sebagai wujud terima kasih Naaman, ia hendak memberikan persembahan kepada Elisa. Akan tetapi Elisa menolak. Ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan 16 yang demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampailah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Nabi Elisa menolak pemberian Naaman? Karena Naaman adalah seorang yang baru saja lahir baru.
Karena dia baru saja percaya kepada Tuhan. Berarti dia seorang yang baru lahir. Terlebih Naaman ini latar belakangnya dahulu ia penyembah berhala. Sehingga dalam pemikirannya seolah ia ingin membayar kesembuhannya itu kepada Elisa, atau memberi persembahan seperti kepercayaannya yang dulu kepada berhala. Inilah yang menjadikan Elisa tidak mau menerima persembahan itu. Oleh karena alasan itu, Elisa menolak dan berkata bahwa ia adalah pelayan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti berhala. Perkataan Nabi Elisa ini ada maksudnya agar Naaman mengalami pertumbuhan iman dan menabur berpersembahan dengan motivasi yang benar, tidak membayar karena kesembuhannya ataupun memberi kepada berhala seperti yang dulu. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah contoh yang benar memberi atau menabur di dalam kisah Daud. Bagaimana Daud tergerak hatinya membangun bait Allah untuk meletakkan tabut perjanjian Allah. Daud menyadari bahwa Tuhan sudah banyak memberkatinya dengan harta benda, kekuasaan, sampai Daud yang dari seorang penggembala bisa jadi seorang raja yang besar. Sedang ia sendiri sudah tinggal di istana yang megah, tapi tabut perjanjian Tuhan hanya diletakkan di dalam tenda. Untuk ini Daud mempunyai rasa kasih kepada Tuhan. Tidak sepasnya tabut perjanjian Tuhan hanya diletakkan di dalam tenda, tetapi dia sendiri hidup bermegah di dalam istananya. Untuk itu Daud membangun bait Allah untuk meletakkan tabut perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belajar dari kisah Daud bahwa motivasi yang benar kalau kita menabur harus dengan kasih. Kalau kita berpersembahan harus dengan kasih. Itu dasarnya. Bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, bukan karena ancaman, ataupun bukan karena malu orang lain berpersembahan. Saya kok tidak. Bahkan sebagian banyak orang memberikan persembahan karena ingin dipuji orang lain. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah pemberian kita kepada sesama atau persembahan kita kepada Tuhan sudah pada motivasi yang benar, dengan dasar yang benar? Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka tentunya kita akan selalu memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana? Begitu juga dengan sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, tentu kita akan memberi yang baik kepada mereka. Untuk itu, semua pemberian kita, persembahan kita, taburan kita harus di atas dasar kasih. Kasih ini segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya mereka yang menjadikan kasih sebagai dasar persembahan
hanya Dia yang menabur dengan dasar kasih akan menikmati tuaian dan berkat janji Tuhan yang sangat indah bagi kita semua. Semoga kita selalu dimampukan dalam menabur benih. Kita dimampukan untuk selalu bersyukur, memberikan persembahan, selalu didasari dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin.